novena semua saya buat. Tapi saya bilang, kamu tidak percaya Tuhan. Kenapa? Di poket kamu ada simpan, di wallet, disembunyi, disisip di dalam, ada itu bulu perindu, disisip dengan jarum, dibungkus dengan kain putih, dan juga dia ada pakai ini apa? You know the Chinese always use itu macam yang kura-kura, nasib-nasib itu, sama ayat Cina. Kenapa simpan ini? Macam mana Father boleh nampak dalam dompet saya? Saya bilang jangan susah. Saya punya gelas mata ini ada teropong paling yang boleh nampak. Kau punya underwear pun saya nampak warna pink. Gitu. Ya. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang tersembunyi. Saya bilang serahkan. Kenapa kamu tidak dapat kedai kamu ini laku? Kenapa? Ada orang yang tidak suka dengan kamu. Kamu pulang nanti, kamu siram air kudus, kamu berdoa, kamu akan tertidur bau bangkai. Di depan kedai kamu itu ada tertanam 2 tempat. Dia tanam itu supaya orang lalu tidak nampak kamu punya kedai, sudah kena jampi. Lalu dia pulang, dia siram air kudus, dia berdoa. Dia terhidup bau bangkai. Lalu dia pergi ke tempat itu. Sekali dia buka tanah itu, sebab bau itu ada di sana, dia jumpa satu bungkusan, macam itu bungkusan orang mati. Itu kain kapan diikat, ada 2 tempat. Dia bilang, Father, apa yang harus saya buat benda ini? Serahkan kepada padri yang dekat di tempat kamu. Serahkan kepada padri. Tapi janji sama Father, jangan jumpa dukun. Kalau kamu jumpa dukun, kamu akan lihat sendiri apa yang berlaku. Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, Tuhan akan hadir. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, sama seperti yang berlaku baru-baru ini. Seorang pesakit di ICU. Dia bukan agama Katolik, tapi dia SIB. Tapi bagi kita, semua agama itu adalah mulia di mata Tuhan. Tidak ada agama ini jahat, agama itu jahat, tidak. Yang datang dengan Father, Anglican, SIB, bermacam-macam. All welcome. Tidak ada saya mengatakan, oh this is only for the Catholic. No. Tuhan memandang kita semua sama rata. Tuhan mau sembuhkan kita. Tuhan mau agar kita mengalami kuasa ini yang datang daripada surga. Cuma manusia yang membezakan. Lalu saya pergi ke ICU. Anak ini terlantar sudah lama, 2 bulan di ICU. Lalu saya dipanggil untuk, saya tidak jumpa dia, tapi saya mendoakan orang yang lain. Tapi bapak itu panggil saya datang. Father, dia panggil pastor ya, bantu. Lalu saya pergi membantu. 2 hari selepas itu matanya terbuka daripada koma. Saya bilang, Uncle, lihat, Tuhan sedang bekerja kepada anak kamu. Jangan putus asa untuk berdoa. Sama juga ya, banyak, hampir setiap hari pesakit yang datang mengalami gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita selamat. Tapi apa penyakit yang paling juga menakutkan saat ini adalah depression, tekanan jiwa. Ada orang datang, Father, anak saya kena hantu, tolong Father, buat deliverance sama anak saya. Saya bilang, anak kamu bukan kena hantu, dia sakit mental. Dia terlampau banyak fikir, dia terlampau banyak masalah sehingga dia ya boleh berteriak sendiri, bercakap sama dinding, pukul tin, semua dia buat. Bukan karena hantu, dia ada tekanan jiwa. Kau siram air kudus 1 baldi pun tidak ada apa-apa, sebab itu di dalam. Tapi Father, ya manusia seperti ini, mereka tidak percaya, mereka hanya tahu hantu. Tapi bukan hantu, masalah tekanan jiwa.
Masih banyak case yang pada terima. Ramai di antara belia wanita ataupun perempuan yang sudah dewasa masih lagi potong tangan mereka. Kenapa tangan ini oles menjadi mangsa? Kasihan ciptaan Tuhan. Tuhan mencipta kita dengan penuh mulia, tapi kita hereskan tangan kita menggunakan. Kali ini dia guna apa? Pisau cukur. Kamu bayangkan pisau cukur. Dia kecewa, dia punya boyfriend tinggalkan dia. Sepatutnya teman lelaki ini mau tunang sama dia sudah. Tapi dirampas oleh perempuan lain. Dia kecewa. Lalu apa dia buat? Dia ambil pisau cukur. Bayangkan pisau cukur ya. Dia heres-heres. Dari sini, habis dua-dua ini dia cukur. Dia heres. Saya bilang, masa kau buat ini kau rasa sakit? Tidak. Tidak, Father. Saya terbayang muka saya punya boyfriend itu sama tuh perempuan. Sial punya perempuan, dia heres. Dia lupa ada kuasa yang lebih besar, yaitu Yesus yang boleh menyembuhkan, yang boleh membantu kita. Saya bilang, kenapa tidak cari lelaki lain? Masih banyak lelaki di dunia ini. Tidak, Father, dia lain daripada lain. Saya bilang, tidak payah kau pergi jauh-jauh. Father di depan ini pun masih single. Apa yang kita cari? Pertama adalah Tuhan. Sebentar ini kita akan masuk dalam penyembuhan luka batin. Kalau kamu muntah, kalau kamu berteriak, kalau kamu mengalami sesuatu, jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Oleh itu kita persiapkan diri kita. Ya, saya mengajak Anda untuk semua berlutut. Kita masuk dalam sesi kedua, yaitu penyembuhan luka batin.